Pajak preman impoten. Maraknya pembahasan tentang penerapan tarif resiprokal tinggi oleh Amerika Serikat memicu perang tarif yang pada ujungnya bisa mengakibatkan stagflasi global. Penduduk dunia secara paguyuban mengalami krisis multidimensi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa perpajakan itu mirip dengan premanisme, dan negara impoten menerapkan pajak tinggi. Penjelasannya begini. Seperti preman yang menarik uang keamanan atau uang jago di pasar atau di jalanan atau di kawasan perdagangan. Bagi yang membayar tidak diganggu. Bagi yang tidak mau membayar akan diancam, dirusuh sampai mendadak tokonya kebakaran. Kalau para preman sedang membutuhkan tambahan penghasilan, maka akan menarik uang keamanan ekstra dan atau tambahan hari raya dari kalangan yang dianggap wajib membayar iuran untuk menafkahi para preman itu. Serupa dengan penarikan pajak, dengan alasan untuk membiayai pembangunan dan pemerataan kemakmuran, rakyat dan pengusaha harus membayar pajak. Kalau tidak mau membayar, maka ada sanksi hukum, perdata maupun pidana. Besar kecilnya tarif pajak yang dikenakan oleh negara tergantung dari seberapa besar kemampuan negara dalam membiayai belanja atau operasionalnya dari penerimaan non-pajak. Jika negaranya hebat, saya istilahkan potent country, dalam memperoleh income dari perdagangan luar negeri, apakah dengan mengekspor sumber daya alamnya dan atau melalui pemberdayaan BUMN-nya dan atau melalui investasi menguntungkan sovereign wealth fund-nya dan atau dari masifnya foreign direct investment, maka tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat dan dunia usaha nol atau kecil saja. Contohnya seperti Brunei Darussalam, pajak penghasilan pribadi 0%, pajak capital gain 0%. Tidak ada PPN atau pajak penjualan. Pajak perusahaan 18,5%, tetapi UKM membayar lebih sedikit, 0% sampai 11,5%. Juga Uni Emirat Arab, pajak penghasilan 0% untuk individu, pajak perusahaan 9%, PPN 5%. Juga Monaco, pajak penghasilan 0% untuk penduduk. Bisnis membayar pajak moderat jika lebih dari 25% pendapatan berasal dari luar Monaco. Sebaliknya, jika negara mengadakan pajak untuk membiayai operasional pemerintahnya, sehingga harus menerapkan tarif atau pajak tinggi kepada rakyatnya dan kepada mitra dagang negara lain, maka artinya negara itu tidak sanggup menang saing dari perdagangan global, dan atau tidak sanggup mendapatkan income selain dari menarik pajak tinggi. Istilah saya adalah impotent country. Supaya tidak malu menjadi impoten, maka diaturlah istilah klise dan utopis ketika menerapkan tarif atau pajak tinggi ke dalam maupun luar negeri, seperti untuk melindungi kepentingan industri nasional, untuk mensejahterakan masyarakat, untuk pemerataan pembangunan, dan sejenisnya. Istilahnya mirip seperti preman yang menarik uang jago dengan alasan untuk melindungi keamanan masyarakat korbannya agar bisa berdagang secara aman. Padahal, uang itu untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri. Pengenaan tarif tinggi kepada eksportir maupun importir, yang untung dan senang adalah pemerintah yang menerima pemasukan pajak. Pengusaha akan membuang atau meneruskan beban tarif atau pajak tinggi itu ke harga jual produk atau jasanya. Dan ujungnya yang harus menanggung kenaikan harga adalah masyarakat. Jadi, apakah saya keliru ketika menyatakan bahwa ada relevansi antara pajak dan premanisme dan impotensi? Jangan egois dan jangan ada dusta di antara kita, Ferguson.